Nah, untuk yang apa? Untuk dasar hukumnya biasanya kita pakai PMK 214 tahun 2017. Sekarang PMK-nya pakai yang 22, nomor 22 tahun 2021. Ya. Jadi masih baru sih. Sebetulnya kalau nggak salah Maret kemarin ya, tapi prosesnya agak lama, jadi saya baru terima. Nah, ini kita sebuah bahasanya ya, EK, evaluasi kinerja anggaran. Ini kita nanti fokusnya terkait dengan formulanya. Kalau kemarin kita fokus ke konsep, sekarang fokus ke formulanya. Tapi sebelum ke formulanya, kita share dulu terkait dengan pengertiannya. Nanti ada beberapa istilah yang perlu kita pahami. Pertama, terkait dengan output. Output itu kalau di PMK 22 sekarang namanya menjadi rincian output. Jadi ini triggernya ada redesign sistem perencanaan dan penganggaran. Di antara perencanaan dan penganggaran coba untuk lebih inline lagi. Cuman muncul istilah-istilah baru. Kalau saya pribadi sih sebetulnya kurang seru juga sih. Karena dari waktu ke waktu, zaman dulu saya masih muda ini, istilahnya sering berubah-ubah gitu ya. Padahal substansinya juga itu-itu aja. Substansinya sama, tapi istilahnya berubah-berubah. Akhirnya yang kasihan yang ini kan, kementerian lembaga. Kementerian lembaga yang agak kasihan ketika memahami sebuah deskripsi atau nomenklatur. Contohnya dulu kalian pernah dengar satuan 3 dulu ya. Dulu satuan 3 itu satuan 3 itu dulu namanya satuan 3. Terus diganti menjadi pagu indikatif, terus diganti pagu indikatif, pagu sementara sama pagu definitif. Nah, pagu sementara diubah menjadi pagu anggaran. Terus istilah pagu definitif diubah menjadi alokasi anggaran KL, bahkan ya. Nah, jadi istilahnya berubah-ubah, tapi para anggota DPR biasanya lebih familiar dengan istilah satuan 3. Satuan 3 itu produk sebelum Undang-Undang Keuangan Negara tahun 2003 ya. Jadi sebelum 2003 itu istilahnya digunakan satuan 3. 2003 sekarang 2021 ya, berarti udah 18 tahun kan ya. Sudah 18 tahun Undang-Undang Keuangan Negara, tapi orang-orang DPR ini masih menggunakan istilah yang lama ya, karena lebih familiar gitu kan. Artinya apa? Artinya perubahan nomenklatur kadang suka membingungkan stakeholder. Jadi stakeholder cenderung menggunakan istilah yang lama. Sementara apa yang ingin diubah terhadap nomenklatur, tujuan diubahnya nomenklatur itu juga nggak terlalu jelas apa gitu kan. Jadi ini pendapat saya pribadi loh ya, sebagai orang yang telah berkecimpung di penganggaran dulu selama berapa tahun nih, puluhan tahun lah ya. Nah, ini ada istilah RO. RO adalah output real yang sangat spesifik yang dihasilkan oleh unit kerja KL atau Satker fokus pada isu. Contohnya begini nih. Contohnya RO itu ya output ya, lulusan diklat perencanaan anggaran, lulusan diklat perbendarahan, lulusan diklat perpajakan, lulusan diklat kepabianan, atau kalau kalian berarti lulusan D3 Keuangan Negara, gitu kan? Lulusan D3 Keuangan Negara. Nah, terus selain RO, ada istilah klasifikasi RO. Jadi kalau klasifikasi rincian output adalah kumpulan dari RO tadi kan, di klaster, dikelompokkan dalam satu rumpun,
kemudian disebut diklasifikasikan. Misalnya tadi kan ada RO, lulusan diklat perencanaan anggaran, lulusan diklatur pendanaan, lulusan diklatur pajakan. Nah, ini kalau di klaster klasifikasinya menjadi begini, lulusan diklat bidang keuangan negara. Bisa dipahami enggak? Venda Ahdan. Bisa dipahami Ahdan? Insya Allah, Pak. Oke, ya. Kayak kelompok dari apa? Kamu suaranya putus-putus, Ahdan. Ya wes, begitulah ya kurang lebih ya. Terus ini yang muncul fotonya Venda sama Ahdan. Kamu kenapa Venda kok lagi kayaknya enggak bersemangat banget? Enggak, saya memperhatikan. Oh, memperhatikan. Kalau saya lihat di sini posisi Venda Ahdan itu di bawah Venda ya fotonya. Sementara Venda itu melihat ke bawah. Jadi saya seakan-akan melihat Venda itu memperhatikan Ahdan kalau saya lihat di sini ya. Betul enggak, Venda? Ahdan, kamu diperhatikan oleh Venda, Ahdan. Pak, di bawah. Cici lihatnya ke bawah, ke depan ada lagi. Loh, itu dari sudut pandang kamu. Kalau dari sudut pandang saya, kamu ngeliatin Ahdan gitu loh ya. Mundur terus. Adanya diliatin juga enggak ini juga. Enggak aware. Nah, itu istilah RO dan KRO ya. Terus sasaran strategis. Kadang-kadang saya ini juga nih, coba kalian sebagai mahasiswa ya atau kita sebagai stakeholder deh, sasaran strategis adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh KL yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu program atau beberapa program, adanya hasil atau outcome gitu ya, atau outcome. Kalian kebayang nggak sih mencerna kalimat ini? Ngerti nggak maksudnya? Atau bingung? Yang nggak muncul ini Rosi. Saya tanya Rosi, Ros, kamu ngerti nggak maksudnya ini Ros? Iya, Andi Pak. Sofa, bingung kan? Ya, bingung ini artinya apa? Terus ada istilah indikator kinerja sasaran strategis. Ada istilah sasaran program. Ada istilah indikator kinerja program, ada istilah output program, ada istilah indikator output program. Ini kadang-kadang istilah ini apa ya, membingungkan KL. Kalian yang belajar juga bingung juga. Nggak tahu kalian yang kemarin KTTA-nya mana, ini bingung nggak istilah ini? Dev, kamu bingung nggak, Dev? Enggak kan, Dev? Enggak terlalu, Pak. Pinter. Jadi nanti kalau kalian kesulitan terkait dengan Monef, materi Monef, kalian bisa tanya Devi ya. Jangan gitu. Loh, iya, kamu kan KTTA-nya Monef. Jadi secara teori, secara praktek itu kamu udah ahli banget, udah expert gitulah ya. Nilainya ya mungkin A+ lah begitu. Ya, dan kamu nanti kan kalian kalau kelas kan suka ini kan ya, kalau mau ujian kan suka ini ya. Suka apa jenenge tentiran, apa namanya? Adan Tenter ya, Pak, betul, Pak. Kalau menjelang ujian kan gitu ya, Adan. Iya, Pak. Nah, itu nanti kalau mau ujian Monef, nanti tenternya ini Devi ya. Karena dia expert di Monef. Oke? Siap. Catat ya, Adan. Iya, Pak. Siap. Oke. Dev. Oke ya? Enggak oke, Pak. Enggak oke. Harus oke. Nah, coba saya hanya ingin membandingkan nomenklatur yang ada di PMK 214 dengan nomenklatur yang saya bikin ya. Saya sebagai dosen itu berusaha untuk membuat slide yang bisa mudah kalian cerna ya. Coba kalian bandingkan slide yang ini ya dengan slide yang di bawahnya ini. Nah, kalian pernah lihat slide ini? Pernah. Kapan? Barusan, ini kan saya tampilkan gitu kan. Harusnya jawabannya yang cerdas.
Nah, dulu di penganggaran berbasis kinerja itu matkul PBK itu di semester berapa ya? Semester berapa Ahdan? Saya pura-pura nggak tahu Arja nih. Semester berapa Venda PBK? 3. 3, Pak. Pintar, semester 3. Tumben kamu ngerti. Nah, ini kalau di semester 3 dulu di matkul penganggaran berbasis kinerja kita ada istilah logic model. Logic model itu model yang menggambarkan hubungan antara model yang menggambarkan hubungan logis antara input, aktivitas, output, outcome, begitu kan ya? Ini kan model nih ya. Saya pakai ini. Nah, ini ya. Nah, ini udah berfungsi. Kalau bikin warna merah gimana caranya ya? Aduh, lupa. Istilah begini. Jadi model yang menggambarkan hubungan logis antara input. Nah, ini kan model ya. Ini modelnya. Model yang menghubungkan yang menggambarkan hubungan logis antara input, aktivitas, output, dan ini apa outcome. Gitu. Nah, di logic model ini ada level kementerian lembaga, ada level eselon 1, ada level eselon 2. Level eselon 1 dia levelnya kita sebut sebagai juga level program karena eselon 1 dia melaksanakan program sesuai dengan tugas dan fungsinya. Level eselon 2 ini kita sebut juga sebagai level kegiatan karena level di eselon 2 itu dia menghandle kegiatan-kegiatan sebagai penjabaran dari suatu program. Nah, di level atau di tingkat KL, eselon 1 dan eselon 2 atau kegiatan, ini mereka masing-masing punya logic model. Ada input, ada aktivitas, ada output, ada outcome. Di KL itu ada output, di level KL juga ada outcome. Di level eselon 1 ada output, di level eselon 2 juga ada outcome. Nah, di level eselon 2 ini ada output, bisa juga ada outcome. Garisnya putus-putus, ini secara teori dimungkinkan level eselon 2 atau kegiatan mempunyai outcome, tapi dalam praktek outcome ini tidak diimplementasikan gitu ya. Nah, kalau kalian masih ingat struktur ini, struktur logic model di level KL, eselon 1 dan eselon 2, ini ada outcome. Ada outcome di level ada outcome di level KL, ada outcome di level eselon 1. Nah, outcome di level KL itu namanya sasaran strategis. Kalau outcome di level eselon 1 atau program itu namanya sasaran program. Dah itu aja kuncinya. Kalau lewat gambar ini kalian lebih aware apa enggak? Halo. Iya, Fen. Loh, Ahdan mana kok? Ahdan fotonya round apa? Kameranya kamu dimatikan. Kamu kan free kan ininya, kuotanya? 2 device, Ahdan. Pak. Ya, Nah, kalau yang satu pakai HP, yang satu pakai laptop. Yang Oh. on cam yang laptop. Kamu Jadi suaranya yang kamera itu pakai HP atau pakai laptop? pakai laptop, Pak. Nah, yang ini saya pakai HP. Karena jaringan di laptop kadang nggak sebagus di HP, Pak. Jadi, Nah ya wis lah, kalau gitu dihemat kuotanya aja deh. Kalian yang nggak pakai kuota itu siapa sih? Yang nggak mendapat kuota kampus siapa? Semuanya dapat? Telkomsel lagi habis, Pak. Iya, Pak, Afifah, betul. kamu berarti udah habis ya kuotanya? Iya, udah habis masa aktifnya, Pak. Itu per tiap bulan ya diperpanjang ya? Enggak, Pak. Seberapa turunnya gitu? Sisi aku bingung. Turunnya itu kan tiap bulan kan ya, Afifah? Enggak, setahu saya. Kalau saya baru pertama kali, Pak, dapat yang Telkomsel ini. Sebelumnya apa? Sebelumnya enggak. Sebelumnya ini ya wes, yang enggak dapat kuota itu siapa? Venda, kamu dapat enggak, Venda? Dapat. Tapi ya itu tadi Pak, kata Afifah, dia nggak bisa, ya kan urut kan, misalnya karena banyak jadi nggak bisa kayak tiap bulan dapat, jadi kayak ada jedanya mesti berapa minggu gitu baru turun. Karena kan dia ya banget kan 6.000 lebih berapa mahasiswa. Ya wes, yang enggak dapat siapa di sini?
Atau semuanya dapat? Ya udah, Kurang kalau tahu Pak semuanya yang dapat, berapa orang. kenapa? Kurang tahu yang pas itu ngisi apa namanya saat Ya wis, pendaftaran. oke, ya wis. Kalau semuanya dapat ya syukurlah ya. Artinya kalau dapat itu kuota bukan jadi hal yang ini, bukan hal yang jadi masalah. Tapi kalau yang nggak dapat, ya di ini aja di off. Saya nggak dapat nih, Aden, nggak dapat kuota. Berarti saya off aja kali ya. Saya off Kita aja. nggak dapat subsidi kuota Pak dari kampus. Kenapa? Dosen nggak dapat subsidi kuota juga dari kampus. Iya, dosen nggak dapat gitu. Dulu katanya dijanjikan dapat. Iya, Tapi pakai wifi sih ya. Saya offline aja lah ya biar smooth. Saya offline aja deh. Kadang kalau videonya di off kan bisa lebih smooth lagi. Nah, jadi begini ya. Jadi gambarannya kalau pakai logic model, outcome di level KL itu namanya sasaran strategis. Outcome di level eselon 1 ini namanya sasaran program. Bisa dimengerti? Dan oke. Oke Pak, insya Allah Pak. Dev, oke enggak Dev? Oke, Pak. Nah, cuma kalian kan kemarin belajar Lakin ya. Di Lakin pernah dengar sasaran strategis kan? Nah, sasaran strategis, istilah sasaran strategis yang ada di Lakin itu agak berbeda dengan istilah sasaran strategis yang ada di level KL ini. Ya. Kalau sasaran strategis yang ada di Monef ini, dia sasaran strategis itu levelnya pasti KL gitu ya. Tapi kalau yang kemarin kita belajar di Lakin Balance Scorecard, sasaran strategis itu ada di KL, ada di eselon 2, ada di Satker. Jadi kalau kalian lihat di Lakin, akan aja muncul sasaran strategis gitu. Sasaran strategis pada berbagai level. Nah, ini sasaran strategis yang ada di Lakin dengan yang di Monef ini agak berbeda coverage atau cakupannya. Tapi intinya sama lah ya. Cuman penyusunan nomenklaturnya agak kurang pas, agak kurang sesuai dengan kriteria penyusunan outcome ya. Begitu ya. Jadi ini keterkaitan antara sasaran strategi, sasaran program dengan logic model. Jadi slide ini, apa yang ingin saya sampaikan pada slide ini adalah ketika kalian mendengar istilah sasaran strategis, saya ingin kalian itu dalam benak kalian langsung menghubungkan sasaran strategis dengan outcome di level KL. Ketika kalian itu mendengar istilah sasaran program, kalian langsung mempunyai asosiasi bahwa sasaran strategis adalah outcome di level eselon 1. Begitu ya. Nah, tadi kalian kita sudah mempelajari sasaran strategis, sasaran program ya. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya di slide berikutnya ini. Contohnya nih lo ya, sasaran strategis level KL. Di level KL dalam hal ini Kementerian Keuangan. Misalnya terwujudnya kondisi fiskal yang berkelanjutan bagi pemerintahan. Fiscal sustainability. Nah, indikator sasaran strategisnya ini misalnya rasio penerimaan pajak terhadap PDB, rasio utang terhadap PDB, rasio devisa APBN terhadap PDB. Ini indikator sasaran strategis atau istilahnya ini adalah indikator outcome. Indikator outcome level KL. Begitu kan? Nah, terus contoh sasaran program, misalnya terwujudnya pengelolaan APBN yang berkualitas. Ini programnya Ditjen Anggaran. Indikator sasaran program atau di sini indikator outcome level eselon 1. Misalnya akurasi perencanaan APBN, indeks kepuasan pengguna layanan. Terus ada lagi contoh sasaran program. Ini punya Ditjen Pajak, terwujudnya penerimaan pajak negara yang optimal. Nah, ini outcome ya, outcome atau sasaran program. Indikator outcome-nya adalah misalnya
persentase realisasi penerimaan pajak terhadap target, persentase tingkat kepatuhan formal wajib pajak, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, ini contoh indikator sasaran program, contoh indikator sasaran strategis. Nah, indikator-indikator ini dia punya target. Ya, ini target yang dalam tanda kurung ini target. Kalau indikator ini punya target, nanti ketika diukur, ketika kita melakukan evaluasi kan ada proses pengukuran. Ketika diukur nanti dibandingkan dengan realisasinya. Nah, jadi indikator-indikator ini yang tertulis dalam kurung ini nanti kita bandingkan dengan realisasinya. Nah, dalam praktek penghitungan nanti indikator sasaran strategis ini cuma kita tulis indikator A, indikator B, indikator C. Indikator sasaran program kita tulis saja indikator 1, indikator 2, indikator 1, 2, 3, 4, begitulah ya, dan seterusnya. Hanya saja ketika kalian membaca tertulis indikator 1, indikator 2, indikator 3, saya ingin kalian itu bisa menghubungkan indikator dimaksud itu dengan slide ini. Ya. Jadi kalian membayangkan, oh indikator 1, indikator 2, indikator 3 itu maksudnya contohnya seperti ini. Ya. Makanya slide ini saya tayangkan di awal supaya kalian bisa membayangkan nanti yang diukur indikator 1, indikator 2 itu contoh realnya adalah ini. Nggak terlalu real banget sih. Contoh yang lebih mendekati real ada seperti ini. Oke ya. Nah sekarang pengukuran kinerja. Pengukuran kinerjanya di sini ada aspek implementasi, ada aspek manfaat dong ini harusnya ya. Ini manfaat nih. Salah. Saya ubah dulu di slide aslinya kali ya. Atau ini saya anggap sebagai slide asli. Oh jangan loh dioret-oret. Sebentar. Saya suka kelupaan. Saya update di slide asli di komputer sebelah. Implementasi nggak sih Pak? Maksudnya kan yang atas kan pengukuran, yang bawah penilaian. Oh iya, aduh, aku nggak ini, betul. Kamu cerdas. Mau minta nilai berapa kamu? Oke ya. Jawab nilai piro kowe, Pen? Kalian udah dapat nilainya belum sih kemarin di portal? Belum ya? Belum. Nah ini formulanya. Ini saya sandingkan, sengaja saya sandingkan yang format lama sama format baru supaya kalian lebih aware. Ya, ini yang pink, ini yang kiri ya, kiri atau kanan. Ini yang format formula lama, ini yang formula baru. Kita sandingkan supaya kalian bisa membedakan nih. Dulu istilahnya CKP. CKP itu capaian keluaran program. Nah, sekarang CKP-nya diubah menjadi COP, capaian output program. Ya. Ini rumusnya sama sih. Realisasi indikator, target indikator. Ini ada RIOP, realisasi indikator output program, ada TIOP, ada target indikator output program. Sama enggak? Dev, sama enggak Dev? Halo Dev, sama kan Dev? Jadi yang formula yang lama dengan formula yang baru ini sama Dev, yang untuk yang ini loh ya. Enggak jauh berbeda. Cuman di sini ada level eselon 1, terus nanti ada level satker. Nah ini contohnya nih, contoh perhitungannya. Betul. Contoh perhitungannya. Ini ada programnya ada 2 ya, program 1, program 2. Coba perhatikan. Ini ada program 1, ada program 2. Program 1 dia punya outputnya output 1A, terus ada punya output 1B. Output 1A dia punya indikator ini
indikator 1A1, indikator 1A2, indikator 1A3. Nah, istilah ini, istilah 1A1, 1A2, 1B1, 1B1, 1B2, 1B3. Nah, ini itu mengacu ke yang ini. Yang ini loh. Nah, indikator yang ini. Nah, kebayang nggak? Bayang ya. Ini indikator program kan ya. Program. Jadi kalau di sini kan contohnya 1A1, 1A2. Terus untuk output program 1B anaknya 1B1, 1B2, 1B3. Kalau kalian sebagai mahasiswa membayangkan 1B1, 1B2, 1B3, ini contoh realnya apa gitu kan agak bingung. Indikator OP itu apa contohnya. Nah, makanya di slide awal saya cantumkan yang ini supaya kalian lebih aware. Ini loh contoh indikator output di level program. Oke ya. Nah, ini nanti yang diukur nih yang 96%, 417. Ini nanti yang diukur targetnya. Gitu. Nah, terus ini target kan, ini targetnya yang diukur nih, yang target yang diukur. Antara target dan realisasi yang diukur. Ini kan kolom 4, ini kolom 5. Kolom 4 itu ada di sini. Nah, ini yang kolom 4. Ini ya, ini yang dalam kurung, dalam kurung, dalam kurung, dalam kurung. Ini adalah nomor kolom 4 tadi. Yang realisasinya itu di input ya, maksudnya setelah proyek berjalan. Terus nanti kolom 4 dan kolom 5 dibandingkan hasilnya nih. Nomor 5 dan 6 dibandingkan hasilnya adalah ini. Nah, terus COP-nya rumusnya ini. COP-nya pakai rumus ini. Nah, ini COP-nya pakai rumus ini dihitung. Kalau kalian lihat rumus ini kan bingung ya. Ini rumusnya maksudnya apa? Bingung. Nah, kita lihat di perhitungan contohnya. Ini gimana cara menghancurkan ini ya, menghancurkan coretan-coretan. Clear coba ya, discard. Hilang kabeh. Nah, perhitungannya nih. Ini ada target 5. Realisasi 5. Target itu ada di ini. Target ada di ini. Ini target ya. Yang realisasi itu yang ini. Yang atas. Terus ini ada target indikator 10 ya ini ya. Itu ada di sini. Nah, terus yang 9 itu ada di sini. Nah, dan seterusnya. Kan? Terus diskat lagi. Terus yang ini 2. 2 itu mengacu ke sini. 3 mengacu ke sini. 4 mengacu ke sini. 5 mengacu ke sini. Ini 44. Ini ya, 44 55. Oh, ini yang 55 ini, yang 55. Ini 46 ya. Ini 6 mengacu ke sini, sorry. Diskat lagi ya. 2 mengacu ke sini, 3 mengacu ke sini, 4 mengacu ke sini, 6 mengacu ke sini, 5 mengacu ke sini, 5 yang ini mengacu ke ini gitu kan. Nah, ini kan ada pangkat 1/3. 1/3. 1/3 itu nih. 1, 2, 3. Yang 3 ini loh ya. Yang 3 ini mengacu ke 1, 2, 3. Terus ini ada 1 dan 2. Pangkat 1/2. Itu ini mengacu ke ini. 1, 2. Saya ulangi ya. Saya ulangi. Biar kalian lebih aware lagi. Ini ada angka 1, 2 ya. 2 ini mengacu ke ini. 1, 2. Terus ini ada angka 3. 3 itu mengacu ke sini. 1, 2, 3. Ini ada angka 2, ada angka 2.
itu mengacu ke sini. 1, 2. Terus yang ini, 2 yang ini itu mengacu ke sini. Mengacu ke ini. 1, 2, ini dan ini. 2 itu mengacu ke sini. Nah, gitu kan. Nah, yang 2 ini. Terus 2 yang ini itu mengacu ke ini. Mengacu ke ini sama ini. Terus 2 yang ini, 2 yang bawah ini, yang di sini, 2 ini setengah. Oh, enggak udah. Ya. Jadi begitu. Gitu ya gambarannya. Nah, terus menghitung pangkat itu gimana? Menghitung pangkat itu kalau di Excel seperti ini contohnya. Saya kurang baik apa sama kalian coba. Ini formulanya. Jadi 94,87 itu diperoleh 5/5 kalikan 9/10 dikalikan pangkat 1/2. Ini kalau ngitung Excelnya ini di sini kayak gini nih. Nah, begitu atau ini. Nah, terus yang 73,31 ini, 76,31 ini ngitungnya dari sini. 2/3 kalikan 4/6 kalikan 5/5 pangkat 1/3. Nah, itu di sini. Nah, gitu ya. Jadi nanti kalau kalian menghitung ini pakai Excel aja atau kalkulator lah ya. Kalau pakai kalkulator kan agak susah nih saya screen. Kalau pakai Excel kan lebih mudah di screen. Kalkulator di notebook ini enggak kurang lengkap nih. Ada pertanyaan untuk yang slide ini? Bisa diterima Rosi, Sarah, Andi, Niken, L, Rahmat, Febriani, bingung, Erlita? Pak mau tanya. Iya, silakan. Itu kan yang hasil dari 94,87% itu yang hasil dari pangkat 1/2. Terus yang mana, Viva? Yang ada kan Pak 94,87%. 94,8. Aku tak nyari dulu dong. Yang di bawah ini Pak, yang di COP, terus yang udah jadi persen. Yang 92,24, 92,24. Yang 94,87 Pak, maksud saya. Oh iya, Nah, oke. Itu kenapa? Nah, yang itu Pak kan hasil dari pangkat setelah di pangkat 1/2 ya Pak. Terus yang 76,31% itu setelah di pangkat 1/3. Iya, betul. Terus Pak, sekali di dalam kurung ada lagi pangkat 1/2. Pertanyaannya cerdas ini. Yes. Nggak perlu sih ya, iya nggak perlu. Saya lupa ngasih tahu, ini harusnya nggak perlu karena ini hasilnya ini. Jadi ini harusnya nggak perlu, betul. Nah, ini yang 100 saya juga belum saya jelaskan nih. Angka 4, ini kan 4/4 kalikan 1/1 ya. Ini 4/4 kali 1/1, 100 akarnya itu, kalau di sini melebihi dari 100, ini nilainya di sini 100 ya. Di sini nilainya melebihi 100. Ini nggak usah ya, karena ini udah maksimal. Oke, terima kasih Afifah. Pinter kamu. Kamu tertanya masuk cerdas juga nih, Viva. Kamu mau nilai berapa? Viva. Ya Pak. Mau nilai berapa? Pak, saya kira punya Afifah itu yang sampingnya tadi. Maksudnya yang ya nggak sih? Yang angka ini yang angka setengah. Bukan yang bagian 100 tapi iya nggak sih, Bah, yang ya maksudnya yang di sebelah itu saya bingung seper di samping itu. Malah bingung lagi. 1/2 yang di samping kiri itu kenapa nggak dipangkatin lagi gitu? Maksudnya kan dia udah hasil dari yang 94,87. Ini 5/5, 9/10. Oh, ini gitu ya? Iya, Pak. Oh, itu. Iya, betul-betul. Nanti saya tambahkan, nanti hasilnya ini 85, begitu ya. Ya. Jadi ini yang 94,87, 76,31 dipangkatkan lagi, ini hasilnya nanti ini. Jadi ini saya tambah lagi ini setengah. Ini tambah setengah lagi di sini kan. Nanti ini hasilnya adalah yang ini. 85,09.
Yang ini 100. Gitu ya. Atau saya mumpung saya masih ingat, saya ubah di file ini ya, kan aslinya ya. Iya boleh Saya Pak. ubah di file aslinya. Ini aslinya tadinya mungkin kayaknya mau saya tulis tapi kelupaan. Saya tulis gimana cara nulisnya? Ntar aja deh, kelamaan. Saya ini dulu aja saya tandain. Oke, Afifah, makasih ya. Ya malah nggak teliti. Ada lagi yang lain? Afifah jelas dapat A ya, diambil dari nilainya Ahdan. Kamu mau dapat A, Venda? Mau ngambil dari siapa, Venda? Ahdan juga. Oke, next ya. Next. Kalau tadi CRO COP ya, COP level program, sekarang CRO ya. Artinya COP yang level satker. Level satker ini dulu rumusnya seperti ini, sekarang ini ya. Ini ada perubahan nih. Ini bedanya apa kira-kira? Yang kiri sama yang kanan bedanya apa? Ini mestinya bisa nih apa? Dev, yang kiri dan yang kanan bedanya apa, Dev? Yang kiri ada realisasi volume target. Yang kiri itu ada indikator realisasi dan targetnya. Yang kanan target dan realisasinya nggak ada. Jadi yang ini dihapus. Nah, ini yang saya maksud, kamu tadi KTTA-nya direvisi, Dev. Yang ini nggak ada maksud saya. Nah, dihilangkan menjadi ini. Bisa dipahami nggak, Dev? Bisa, Pak. Nah, ini ya. Jadi ini yang kamu dulu, yang KTTA-nya ini kamu hilangkan. Tapi kan kasihan kamu ya, sering lain ini merubah KTTA. Jadi ini biarkan ini aja, siapa Joshua dan yang lain-lain. Joshua suruh merubah. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah kenapa indikator ini, target dan volume indikator ini dihilangkan? Mana ya? Yang ini ya, yang realisasi indikator sama target indikator. Kenapa dihilangkan di laptop? Nah, karena hanya sebagian kecil satker yang mencantumkan indikator output-nya. Yang punya Devi itu kemarin kamu indikator output-nya ada semua apa enggak, Dev? Ada, Pak. Oh, ada ya. Untung Iya. ada, tapi enggak semua satker seperti itu, Dev. Kalau KPPN Kediri mungkin ini, Dev, dia kan masih di keuangan gitu ya. Jadi masih taat untuk mengisi realisasi dan target indikator di level output. Nah, di satker yang lain itu realisasi dan targetnya ini jarang yang diisi. Mungkin sekitar di bawah 40% lah ya. Nah, padahal evaluasi kinerja anggaran itu sudah dimulai sejak tahun 2011 ya. 2011. Artinya umur evaluasi kinerja anggaran itu sudah 10 tahun. Dalam kurun waktu 10 tahun ini ternyata satker belum bisa memenuhi apa yang menjadi rekomendasi, apa yang menjadi variabel yang dimandatkan pada evaluasi kinerja anggaran. Ya, akhirnya diputuskan untuk yang indikator output baik realisasi sama targetnya dihilangkan karena sudah 10 tahun berjalan ternyata masih banyak satker, sebagian besar satker tidak bisa mencantumkan realisasi indikator dan targetnya. Begitu ya. Jadi ini perubahannya seperti ini. Nah, contohnya CRO, ini ada target sekian, realisasi sekian. Terus ini dipangkatkan pangkat sepertiga, hasilnya seperti ini ya.
Nanti kalian latihannya ngitung-ngitung kayak gini aja. Terus penyerapan anggaran ini masih sama ya. RA itu realisasi, PA itu penyerapan anggaran, pagu anggaran, sorry. RA realisasi, PA pagu anggaran. Nah, kalau sekarang di PMK 22, kita sampai jam 10. Ini, kok begini? Oh, udah sama. RA sama AA, betul ya. RA itu penyerapan anggaran, kalau RA itu realisasi anggaran, AA-nya itu alokasi anggaran. Dulu namanya pagu anggaran, sekarang disebut alokasi anggaran. Ya mungkin mengacu ke, kan ada pagu indikatif, pagu anggaran ke alokasi anggaran. Jangan-jangan ini AA ini mengacu ke yang ini, ke alokasi anggaran. Istilah yang pagu anggaran, alokasi anggaran sama pagu definitif. Gitu aja sih. Kalau PA berarti asumsinya mirip-mirip ketika pagu yang ada di bulan Juli. Tapi kalau alokasi anggaran ini pagu yang ditetapkan pada bulan Oktober ya. Oktober. Penyerapan anggaran oke, ini contohnya. Contohnya bisa kalian ini cermati lah ya. Ini contohnya. Terus sekarang efisiensi. Efisiensinya sama enggak ya? Ini PAK itu berarti pagu anggaran keluaran. Ini level program lah ya, ini level kegiatan sih. Ini kan pagu anggaran. Ini AA berarti alokasi anggaran program. Terus dikalikan di sini CKI capaian keluaran. Ini COP capaian output. Dikurangi realisasi program, ini dikurangi realisasi anggaran. Oke, sama. Ini sama ya. Ini dengan ini sama. Cuman bedanya ini di level keluaran, ini di level program, gitu aja. Karena ini efisiensinya di level program. Jadi rumusnya sama, nggak berubah. Contohnya ini, hitungannya ada capaian output program dengan alokasi anggaran sekian dan realisasi sekian. Maka AA alokasi anggaran dikalikan capaian output program itu yang ini ya. Itu yang ini AA kalikan COP capaian output program itu ini. Terus yang kolom ini adalah yang ini. Nah, begitu. Hasilnya nanti kan dibagi dengan ini, jumlah dari alokasi anggaran seluruh program dibagi dengan ini. Nah, ini disandingkan dengan ini. Hasilnya minus gitu. Minus 3,32 gitu. Jadi dia di bawah target. Kalau sesuai target itu kan berarti 0% ya, 0%. Misalnya begini. Ahdan diminta sama orang tua membeli sayur kangkung ya. Sayur kangkung itu seikat, enggak ngerti aku, seikat katakanlah 2.000. Ahdan diberi uang oleh orang tuanya 10.000. 10.000 targetnya harusnya 5 ikat kangkung ya. Targetnya 5 ikat kangkung. Nah, terus ternyata Ahdan memperoleh setelah beli ke warung, ke tukang sayur, dia dapat 5 ikat. Nah, berarti dia efisiensinya 0%. Tapi kalau Ahdan diberi uang 1.000, harusnya targetnya ibunya Ahdan itu menargetkan 10.000 itu 5 ikat kangkung, tapi Ahdan nggak bisa nawar ya, malah dapat 4 gitu kan. Nah, ketika targetnya 5 tapi dapat 4 itu efisiensinya minus 20% begitu. Tapi kalau misalkan kalau ini bukan Ahdan, yang banyak ngomong itu kalian yang banyak ngomong siapa sih? Venda ya. Nah, Venda kan banyak ngomong. Venda diminta ibunya untuk belanja kangkung kan tadi, sayur, uang 10.000.
mamahnya bilang dapatnya 5 ingkat, tapi karena Venda itu cerewet dan sedikit agak galak gitu kan ya, sedikit agak galak, maka yang jualan sayur ini takut gitu kan karena galak. Yang harusnya dapat 5 tapi dapat 6. Nah, karena Venda itu bisa nawar ke tukang sayur dan agak galak lagi gitu kan, harusnya targetnya 5 tapi dapat 6. Terus ini efisiensinya menjadi positif 20%. Begitu. Gitu ya. Jadi efisiensi minus positif itu implikasinya seperti itu. Benar ya, Ven? Oke, Ven. Nah, kamu emang galak ya, Ven ya? Emang aku kalau ngomong gini. Kayak galak sih. Benar ya. Jadi saya kasih contoh biar kalian itu lebih jelas. Contohnya itu ya nggak jauh-jauh dari Adan sama Venda lah ya. Terus ini efisiensi di level satker. Kalau tadi di level program eselon 1, sekarang di level satker. Sama aja di level satker juga sama seperti ini ya. Ini kurang ini, hanya beda ininya, hanya beda istilah-istilahnya aja. Contohnya seperti ini. Contohnya ini alokasinya, ini realisasinya. Terus dimasukkan, ini kolom 4, 5, 6, 7. Kolom 7, kolom 6 itu berarti CRO per KRO. CRO per KRO. CRO per KRO. Presentasinya. Terus yang kolom 7 ini ngacu ke sini. Nah, gitu kan. Terus yang kolom 8 ini mengacu ke sini. Nah, terus yang kolom paling akhir, nah ini dibagi dengan yang ini, yang bawah. Nah, kalau kalian bingung bisa nanya nanti sama Devi ya. Dia ahli ngitung-ngitung kayak gini. Terus ini tadi udah ya. Ini efisiensi output di level satker, efisiensi output tingkat satker. Oh, ini ada yang RO-nya dalam hal ini. Dalam hal data realisasi anggaran di level output nggak tersedia. Kalau nggak tersedia, maka yang dihitung adalah realisasi anggaran di level klasifikasi rincian output. Ya. Bisa jadi misalkan rincian outputnya nggak ada realisasinya, maka yang dicari adalah realisasi anggaran di level KRO. Misalnya begini ya, saya balik ke level atas. Mana ya? Ini ya. Di level, ini contoh tadi mana ya? Nah ini. Misalnya, ini kan ada tulisan, kebaca nggak nih? Dan bacanya apa nih? Yang saya coret. Lulusan diklat perbendaharaan. Nah, misalkan lulusan diklat perbendaharaan, diklat perpajakan, diklat kepabeanan, ini nggak ada realisasinya ya. Maka yang 1, 2, 3, 4 ini digunakan pakai realisasi yang ini nih. Nah, begitu Adan. Kebayang? Bayang, Pak. Pak, Ya. kalau pakai yang sebelum ini klasifikasi rincian output itu ada nggak, Pak? Belum ada, makanya ini untuk tahun depan. Ya. Untuk tahun depan gitu. Jadi ini angkanya belum ketemu, angkanya nanti mungkin baru muncul tahun depan, kan ini PMK-nya baru tahun ini kan. Jadi angkanya baru muncul mungkin tahun depan gitu. Ya. Berarti kalau dulu tuh ada izin, Pak. Kenapa ada? Berarti kalau dulu tuh ada outcome terus output, sekarang outcome klasifikasi rincian output terus rincian output gitu ya, Pak? Iya, ya. Jadi outcome itu ya sama dengan rincian output namanya. Terus output itu diklaster, dikelompokkan ke dalam namanya klasifikasi rincian output. Gitu. Jadi kalau misalkan coba kalian pahami slide ini nih. Ini cara menerangkan saya supaya kalian bisa lebih jelas.
Coba kalian pahami ini rumus yang nomor 2. Dalam hal data realisasi anggaran RO tidak tersedia, saya diskat. Kalian coba cerna kalimat ini. Dalam hal data realisasi anggaran di level RO tidak tersedia. Terus dicerna lagi. Dalam hal data realisasi anggaran RO tersedia. Tadi tidak tersedia, ya. Tadinya tidak tersedia yang ini, sekarang menjadi tersedia. Loh, mana? Nah, tadinya tidak tersedia, sekarang menjadi tersedia. Ya. Ini juga saya kalimatnya saya bikin huruf kapital supaya teman-teman kalian lebih aware. Bentar ya, sebentar. Maksudnya RO tadi itu rincian output tuh outcome gitu kan kata si Ahdan. Oh, bukan. Ini Beda. bukan. Beda. Bentar, Masih belum saya paham. lagi ngubah di Kalau saya tadi bilangnya itu Mbak Fe, yang sebelumnya kan ada outcome sama output. Nah, kalau sekarang ada outcome. Kenapa? Ahdan mau jelasin soalnya tadi aku belum Klasifikasi dong. rincian output sama rincian dulu kan kapan sekarang? Iya kan gitu. Suaranya nggak jelas, coba ditulis saja deh. Ada gini aja deh, ya. Gini aja nih, saya dengar suaranya Ahdan putus-putus nggak jelas, mungkin ditulis. Sementara mungkin Ahdan nulis, gini aja nih. Ini kan kita tadi belajar RO sama belajar KRO kan. Ini KRO, ini ya klasifikasi output sama RO lah ya. Nah, bisa jadi RO, contohnya RO itu ini, lulusan diklat perencanaan anggaran, diklat perbendaraan, diklat perpajakan, diklat kepabianan. Bisa jadi ini angka realisasinya nggak ada gitu ya, walaupun kecil kemungkinannya. Nggak ada angka realisasinya. Nah, apabila RO ini nggak ada realisasinya, capaiannya angkanya nggak ada, maka digunakan klasifikasi capaian atau realisasi di level klasifikasi atau CRO-nya, KRO-nya. Misalkan ini lulusan diklat kepabianan. Ada berapa sih? Misalkan begini, jumlah lulusan diklat kepabianan ada berapa orang? Lulusan diklat perpajakan ada berapa orang yang lulus? Lulusan diklat perbendaraan ada berapa orang yang lulus? Kalau itu yang angka yang lulus nggak diketahui, mungkin bisa pakai angka ini. Berapa sih kelulusan untuk seluruh diklat di bidang keuangan negara? Nah, kalau angka ini yang lulusan diklat kepabianan, perpajakan, perbendaraan itu nggak diketahui, gunakan pakai angka lulusan diklat bidang keuangan negara. Sehingga rumusnya di sini adalah menggunakan kata istilah tidak tersedia. Kalau tidak tersedia berarti alokasi anggaran di level KRO, ya, di level klasifikasi rincian output. Klasifikasi rincian output tadi jumlah lulusan diklat bidang keuangan negara. Nah, tapi kalau di sini angka RO-nya tersedia, maka di sini gunakan angka di level RO, di level outputnya. Misalnya jumlah lulusan diklat kebendaraan, lulusan diklat kepabianan, lulusan diklat perencanaan anggaran, begitu. Bisa dipahami nggak, Adan? Atau yang lain? Andi Sofa, Erlita. Insya Allah bisa, Pak. Tadi kayaknya Alpira. Pak, aku tadi paham, Okay. kayaknya si Ahdan tadi itu ada bandinginnya tadi itu loh Pak. Kalau sekarang kan dia jadi rincian output, tapi kalau yang dulu apa gitu tadi